Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran terkait perancangan basis data, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan relational algebra. Apa sih yang dimaksud dengan relational algebra? Relational algebra merupakan relational operation yang digunakan untuk memanipulasi data, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah memanipulasi data pada basis data relasional, ya. Kemudian aljabar relasional merupakan kumpulan operasi, ya, terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru, ya. Kemudian aljabar relasional termasuk dalam kategori bahasa prosedural yang menyediakan seperangkat operator untuk memanipulasi data, ya. Jadi ada operator yang nantinya akan kita gunakan untuk memanipulasi suatu data, di mana operatornya ada dua. Yang pertama operator dasar yang fungsinya unik, dan operator tambahan yang merupakan turunan dari satu atau lebih dari operator dasar dan mempunyai fungsi utama untuk menyederhanakan suatu ekspresi yang kompleks. Ya, jadi operator dasar tersebut diantaranya adalah selection, ini adalah simbolnya, kemudian projection, Cartesian product, union, difference, rename, kemudian intersection, di mana nantinya, ya, operator-operator yang ada ini dapat kita ekspresikan ke dalam satu atau lebih tabel dan nanti akan menghasilkan sesuatu tabel yang baru, ya, menghasilkan suatu tabel yang baru. Nah, sebelum nanti kita masuk ke masing-masing penggunaan operator dasar ini, maka terlebih dahulu kita akan membahas sedikit terkait dengan bagaimana kita mentransformasikan operator relational algebra ke dalam kasus aktual, ya. Ada 3 statement, ya, yang perlu kita pahami di sini, yaitu ada statement NL, ya, natural language, di mana NL ini merupakan bahasa ilmiah, ya, atau bahasa kita, bahasa manusia yang nantinya bisa kita gunakan di dalam berkomunikasi dengan sistem, ya. Jadi user nantinya mau apa sih, kebutuhannya apa gitu, ya. Jadi nantinya ada NL namanya gitu, ya. Kemudian ada aljabar relasional, merupakan contoh penggunaan sintak aljabar relasional, ya. Nanti ada sintak yang bisa kita gunakan, ya, itu untuk menjawab permintaan dari user, ya. Jadi ini adalah NL ini adalah permintaan dari user, ya. Kemudian kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan sintak aljabar relasional ini untuk menjawab permintaan dari usernya, ya. Nanti hasilnya yaitu berupa tabel, ya. Jadi nantinya dari permintaan yang dilakukan oleh user, kemudian kita buatkan sintak aljabar relasionalnya, dan nanti jawabannya itu berupa tabel, ya, yang merupakan bentuk tampilan jawaban, ya, aljabar relasional dalam bentuk tabel 2 dimensi, ya, yang terdiri dari kolom dan baris, ya, 2 dimensi, ya. Kalau 2 dimensi pasti ada baris dan pasti ada kolom. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Jadi ada NL, natural language, itu tadi permintaan dari user, ya. Pengennya apa sih gitu, ya. Kita sebagai user pengennya apa gitu, ya. Kemudian kita akan gunakan sintak tadi, ya, untuk menjawab permintaan dari usernya. Kemudian nanti akan ada hasil yang ditampilkan dalam bentuk tabel 2 dimensi. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kita akan masuk ke operator dasar yang pertama, yaitu selection, ya, dimana ini adalah simbolnya, ya. Simbolnya yaitu lowercase omega, dimana
operasi selection, yaitu menyeleksi, akan menyeleksi ya record pada sebuah relasi, ya, yaitu tapel-tapel atau record yang memenuhi predikat syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di mana di dalam selection operation ini, ya, operasi operator selection ini disebut unary operation karena hanya beroperasi pada sebuah relasi. Jadi nantinya kita bisa menggunakan komparasi, yaitu dengan menggunakan sama dengan, tidak sama dengan, dan ini ya, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, gitu ya, atau tidak sama dengan pada predikat seleksi, dan untuk menggabungkan nantinya serangkaian predikat dengan menggunakan dan atau or, ya. Ini simbol dan, ini adalah or, ya. Kemudian sintaknya seperti apa ya untuk selection ini, ya. Jadi ini ya, selection, kemudian karakteristik atau kondisinya, kemudian nama tabelnya apa, dari tabel apa, ya. Nah, kalau kita berbicara selection, berarti ada proses melakukan penyeleksian. Yang kita seleksi itu berarti kita akan mengambil baris-baris atau tabel ya tertentu dari suatu tabel atau relasi. Misalkan ini ada 3 tabel. Dan dari 3 tabel ini kita akan coba mengerjakan contoh yang ada di sini, ya. NL tadi adalah permintaan dari usernya, itu adalah kita ingin mencari, ya, yang mau kita lakukan, yang diminta oleh user, yaitu mencari semua tabel atau record pada rekening, ya, yang saldonya lebih dari 4 juta, ya. Nanti kalau misalkan kita terjemahkan ya NL ini ke dalam aljabar relasional, ke AR-nya, maka akan terdapat, akan kita tuliskan seperti ini, gitu ya, aljabar relasionalnya, yaitu kita akan mencari, ya, mencari apa yang mau kita cari, saldo, ya, saldonya lebih besar dari ini, ya. Kita gunakan lebih besar dari 4 juta dari tabel rekening. Tabelnya adalah tabel rekening, karena kalau kita lihat di sini pada rekening, ya, berarti nama tabelnya adalah rekening. Dimana kita bisa melihat tabel rekening yang ini, ya. Jadi di dalam tabel rekening ini ada nomor rekening, ada tipe, ada saldo. Nah, pada saat ingin mencari semua record pada rekening yang saldonya lebih dari 4 juta, maka kita bisa menemukan, ya, tabel yang dihasilkan. Jadi tabel yang dihasilkan dari aljabar relasional yang ada dan dari permintaan dari usernya itu akan menghasilkan satu tabel seperti ini, ya. Tabelnya kita lihat yang saldonya di atas 4 juta itu ada ini, ya, satu. Kita akan mengambil baris yang ini, yang pertama, yang ini berarti di bawah 4 juta, ya. Ini masih 4 juta, berarti ini enggak, ya, ini enggak. Kemudian yang ini yang 6 juta, karena di atas 4 juta, lebih besar dari 4 juta, ini berarti tidak, ya. Ini iya, berarti ada 3 record, ya. Record pertama, record kedua, record ketiga, maka didapatlah hasilnya seperti ini, ya. Ada 3 record, yaitu yang 8 juta, 6 juta, dan 8.500.000 berdasarkan tabel yang ini tadi, ya. Ya. Berarti dari permintaan usernya, ya, kita terjemahkan ke dalam aljabar relasional seperti ini, akan menghasilkan tabel seperti ini. Nah, selanjutnya ada permintaan dari user, yaitu cari semua tabel atau record pada rekening dengan tipe saving, ya. Kita lihat dia maunya pada tabel rekening, ya. Jadi kita kembali lagi ke tabel rekening, tapi dia pengennya yang tipenya saving dan saldonya lebih dari 4 juta, ya. Perhatikan di sini, ya. Kita gunakan dan, ya. Dan saldonya lebih dari 4 juta, ya. Jadi kita akan mencari, ya, cari yang tipenya saving dan saldonya lebih dari 4 juta dari tabel rekening, ya. Maka kalau misalkan
permintaannya seperti ini dari usernya, kemudian kita terjemahkan ke dalam aljabar relasional, maka akan menghasilkan tabel ya. Ini dapatnya dari mana sih? Cuma satu, kita lihat dari tabel rekening ya. Jadi kita lihat yang saldonya lebih dari 4 juta itu ini dan ini, tapi kita lihat ya yang tipenya itu adalah yang diminta tadi adalah apa? Saving ya. Nah, tipe saving berarti ada berapa nih? Ini checking berarti bukan ya. Ini checking bukan. Yang tipe saving cuma satu. Maka nanti inilah yang akan diambil ya hasilnya. Hasilnya berdasarkan permintaan dari user tadi yang ini. Ini hasilnya. Ini adalah contoh untuk yang operator dasar selection ya. Nah, selanjutnya ini juga masih ada permintaan dari user, yaitu ingin mencari semua pelanggan. Berarti tabelnya adalah tabel pelanggan yang tinggal di Jalan Cimone. Berarti bila diterjemahkan ke dalam aljabar relasional, maka kita akan mencari ya, cari ya jalan. Apa yang mau dicari? Ini ya, Jalan Cimone. Jalan ini sama dengan ini ya, atributnya ini yang mau kita cari, jalannya adalah Cimone. Kemudian dari tabel pelanggan, maka kita lihat, balik ke tabel pelanggan. Ini tabel pelanggan ya, kita lihat yang diminta tadi adalah yang alamatnya adalah nih ya, yang jalannya adalah Cimone. Kita lihat berdasarkan data ini, yang Jalan Cimone itu ada 2 record ya. Ini record yang pertama dan pada record yang keempat. Berarti nantinya berdasarkan permintaan dari user ya, yaitu ingin mencari semua pelanggan yang tinggal di Jalan Cimone, kita terjemahkan ke dalam aljabar relasional seperti ini ya. Ya. Selection, jalannya sama dengan Cimone. Nah, dari tabel pelanggan maka akan menghasilkan 2 record ya. 2 record seperti ini gitu ya. Maka yang perlu diperhatikan lagi berarti kalau kita gunakan selection ini dengan simbol seperti ini, bahwasanya yang kita seleksi adalah baris ya, bukan kolom ya. Itu untuk operator dasar selection. Untuk selanjutnya ini adalah projection ya, dimana di dalam operator dasar projection ini simbolnya adalah simbol P ya. Kemudian operasi ini digunakan untuk memilih kolom ya. Kalau selection tadi yang dipilih itu kan adalah baris ya. Nah, kebalikannya kalau projection berarti fokusnya adalah ke kolom-kolom ya. Memilih kolom atau atribut bahasanya ya. Kalau kita berbicara ini adalah suatu tabel, maka ini adalah kolom-kolom. Kolom ini adalah berisi atribut-atribut ya, kumpulan dari atribut-atribut. Kemudian komparasi dapat dilakukan dengan menggunakan ya sama dengan, tidak sama dengan ya, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan gitu ya. Kita juga bisa menggabungkan serangkaian predikat dengan menggunakan and gitu ya, kemudian ataupun or. Ini adalah sintak umumnya ya. Jadi projection, kolom yang pertama, kolom yang kedua, atau kolom yang ketiga, atau atribut pertama, atribut kedua, atribut ketiga, dan seterusnya sesuai dengan permintaan dari user, nantinya dari tabel apa gitu ya. Jadi ini adalah P adalah simbol operator projection, sementara A1 sampai N ini adalah atribut yang dipilih, argumen sesuai dengan kebutuhan dari usernya ya. Nah, kemudian kalau selection tadi, kalau seleksi tadi adalah yang diseleksi itu adalah barisnya, kebalikannya kalau project ini atau proyeksi itu adalah mengambil kolom-kolom atau atribut tertentu dari suatu tabel atau relasi ya. Jadi fokusnya adalah ke kolom-kolom ya. Nah, kemudian ini ada satu contoh ya. Misalkan nih ada permintaan dari user, misalkan tampilkan semua nomor rekening dan saldo. Berarti ada ada dua kolom ya yang mau ditampilkan, atau 2 atribut yang mau ditampilkan, yaitu nomor rekening dan saldo. Dari tabel apa? Tabel rekening ya. Berarti yang mau ditampilkan itu adalah nomor rekening, kemudian koma saldo ya dari tabel rekening. Maka kita lihat ya tabel rekening yang ada tadi ya. Ini adalah tabel rekeningnya. Mana tadi? Sorry. Ini adalah tabel rekening ya. Nah, dari tabel rekening ini yang diminta tadi adalah yang
yang mau ditampilkan adalah nomor rekening dan saldo, dua kolom ini saja. Berarti kalau misalkan kita lihat yang ada di tabel rekening tadi kan ada 3 kolom ya, ada nomor rekening, tipe dan saldo, tapi yang mau ditampilkan hanyalah nomor rekening dan saldo saja, sementara ini tidak ditampilkan ya. Jadi berdasarkan permintaan user ya, berdasarkan permintaan user tadi bisa kita lihat berdasarkan contoh ini, tampilkan semua nomor rekening dan saldo, berarti 5 nomor rekening dan saldo saja dari tabel rekening yang ada. Dapatlah hasil tabelnya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya juga kita misalkan ingin menampilkan semua nomor rekening ya. Yang mau ditampilkan adalah nomor rekening juga saldo ya dari semua tabel rekening yang saldonya lebih dari 4 juta ya. Kita lihat yang mau ditampilkan adalah nomor rekening dan saldo, tapi ada syaratnya gitu ya. Semua rekening yang saldonya lebih dari 4 juta. Berarti di sini kita harus menyeleksi ya, menyeleksi kira-kira baris yang mana ya yang memiliki saldo lebih dari 4 juta dari tabel rekening ya. Nah, maka pertama yang mau ditampilkan tadi adalah nomor rekening dan saldo, kemudian kita seleksi ya yang saldonya lebih besar dari 4 juta dari tabel rekening, maka akan menghasilkan tabel seperti ini, yaitu yang ditampilkan adalah nomor rekening dan saldonya pun ini yang ditampilkan hanyalah yang lebih besar dari 4 juta berdasarkan kasus yang atau tabel yang sudah ada di depan tadi ya. Nah, kemudian nomor 3 ada ANL ya, natural language-nya atau permintaan dari usernya, cari semua nomor rekening dan tipe ya dari semua rekening yang saldonya lebih besar dari 3 juta atau ya pakai atau saldonya lebih besar dari 5 juta ya. Nah, kalau misalkan kita terjemahkan berarti berarti kita ingin mencari semua nomor rekening dan tipe ya. Berarti nomor rekening dan tipe yang seperti apa sih dari semua rekening yang saldonya lebih besar ya, berarti kita akan menseleksi saldo yang lebih besar dari 3 juta ya, atau ya saldonya lebih besar dari 5 juta dari tabel rekening. Berarti kalau atau ya dia akan bernilai benar ya apabila ada salah satu saja yang benar ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini saldonya 3 juta ya, atau saldonya lebih besar dari 5 juta ya dari tabel rekening. 3 juta, 5 juta ini ya. Atau saya ini ya, biar nggak terlalu ini ya, saya masukkan ke sini projection ya, ini sumber tabelnya. Nah, berarti ya cari yang saldonya lebih besar dari 3 juta, berarti 4 juta ya, atau saldonya lebih besar dari 5 juta ya, berarti dari 4 juta dan seterusnya ya, berarti ya 4 juta ini berarti 1, 2, 3, 4, berarti lebih besar dari 4 juta. Makanya di sini hasil tabelnya adalah ada 4 record ya. Ini adalah record yang pertama yaitu yang checking ya, ini karena saldonya 8 juta. Kemudian yang kedua adalah ini ya, saving karena lebih besar dari 3 juta ya. Kemudian yang ini ada checking ya, yang ini checking itu ya. Kemudian yang terakhir adalah saving yang 8.500.000. Tapi yang ditampilkan adalah nomor rekening dan tipenya aja. Makanya di sini kolom yang ditampilkan adalah nomor rekening dan tipe ya. Kira-kira seperti itu ya dari tabel ini. Nah,
Selanjutnya ada Cartesian product ya. Untuk Cartesian product ini ya akan kita bahas di video terkait dengan relational algebra di part selanjutnya ya. Saya akhiri dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.